Shalom, selamat pagi. Ya baik, sebelum kita memulaikan kegiatan kita pada hari ini, kita angkat pujian yang berkata Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga atas setiap kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Bukti nyata Tuhan, pada saat ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulaikan kegiatan kami, biarlah Engkau memberkati kegiatan kami dari awal pertengahan hingga kesudahannya. Agar kegiatan kami pada saat ini boleh terlaksana, itu semua karena campur tangan Tuhan. Bapa di surga, seluruh kegiatan kami pada saat ini, kami datang serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Ya, baik. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembelajaran yang pertama, yaitu dengan judul ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Ya, sebelum kita masuk dalam materi pada saat ini kita akan diawali dengan 3 sebuah cerita tentang seorang anak yang ketika ia melakukan perjalanan ia menemukan tiga peristiwa yang membuat hatinya itu merasa tersentuh dan merasa prihatin kepada orang-orang yang ia temui pada saat itu. Nah, cerita yang pertama, suatu hari sepulang sekolah Anto berjalan dan melihat seorang bapak yang tidur di emperan toko. Bapak itu sedang sakit. Ia mendekat dan berdoa dalam hatinya, Tuhan, kasihan sekali bapak ini. Mengapa ia sakit? Tolonglah bapak ini. Nah, kemudian cerita yang kedua, lalu ia melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan seorang nenek yang sedang menarik gerobak yang berat. Nenek itu adalah seorang pemulung. Anto memandang si nenek dan berdoa dalam hati, Tuhan, mengapa nenek ini bekerja begitu berat? Ia sudah tua, tolonglah nenek ini. Kemudian cerita yang ketiga, ia bertemu dengan seorang anak perempuan kecil yang sedang mengais sampah. Ia melihat anak itu membuka bekas bungkusan makanan dari tong sampah dan memakan sisa nasi yang ada dalam bungkusan itu. Nah, si Anto ini kembali bertanya, Tuhan, anak kecil ini kelaparan. Mengapa anak ini kelaparan? Sehingga ia harus makan dari sisa makanan yang ada di tong sampah. Nah, itulah ketiga cerita yang mengawali kita dalam pembelajaran pada saat ini. Nah, dari ketiga cerita tadi yang anak ini dapatkan, yaitu si Anto ini, pada saat ia tiba di rumah, ia sangat ingin menceritakan peristiwa atau pengalaman yang ia dapatkan pada saat itu. Nah, ia ingin sekali menceritakan semuanya kepada ibunya. Dan ketika sampai di rumah, ia menemui ibunya. Dengan tidak sabar langsung menceritakan kejadian itu. Nah, si anak ini atau si Anto ini mengeluh mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu kepada mereka. Nah, kemudian ibunya menyadarkan anaknya, yaitu si Anto ini. Nah, dan berkata, mengapa kamu mengeluh? Nah, dia katakan kepada si Anto anaknya ini. Dia berkata, kenapa kamu mengeluh? Nah, tidak sepantasnya kamu marah dan menyalahkan Tuhan atas kejadian yang kamu lihat. Tuhan tidak diam. Nah, ibunya ini berkata kepada
Anto pada anaknya ini. Dia mengatakan Tuhan tidak diam. Tuhan telah berbuat sesuatu. Tuhan sudah bertindak. Tuhan menciptakan kita umat manusia agar kita dapat saling menolong. Nah, kemudian si ibunya ini berkata kepada Anto. Nah, ia mengatakan Tuhan menghadirkan kamu di dunia agar kamu bisa melakukan sesuatu bagi mereka. Kalau begitu, apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu mereka? Nah, si Anto ini, si ibu ini mengatakan kepada anaknya yaitu Anto, Tuhan itu telah menciptakan kamu. Nah, kita sebagai manusia, nah, dan kita sebagai adik-adik, ketika kita mendapatkan peristiwa yang seperti itu, marilah kita memikirkan dan kita kembalikan kepada diri kita. Kita berpikir Tuhan menciptakan kita untuk saling menolong antara satu sama dengan yang lain. Nah, untuk itu Tuhan menciptakan kita agar kita bisa saling membantu sesama manusia yang merasa kesusahan. Nah, kita kan sudah tadi kita sudah mendengar ketiga cerita tadi. Nah, kemudian pada saat ini ada dua pertanyaan yang akan kita jawab secara bersama-sama. Yang akan dari cerita pertanyaan ini menyangkut dengan cerita yang tadi, ketiga cerita yang tadi. Nah, pertanyaan yang pertama, apa makna cerita di atas bagi adik-adik? Nah, apa makna cerita di atas bagi adik-adik? Kemudian pertanyaan yang kedua, jika kamu adalah Anto, tindakan apa yang kamu lakukan ketika bertemu dengan salah satu dari ketiga orang dalam cerita di atas? Nah, ketika pertanyaan yang kedua ini, ketika adik-adik jadi Anto. Nah, ketika adik-adik jadi Anto, apa yang adik-adik lakukan ketika bertemu dengan ketiga orang yang mengalami kesusahan tersebut? Ya, itu yang menjadi pertanyaannya. Ya, baik, pada saat ini kita masuk dalam materi, yaitu materi tentang ibadah yang sejati. Materi ibadah yang sejati. Nah, kita perlu ketahui ya adik-adik, ibadah yang sejati bukanlah sekedar kita beribadah tiap minggu dengan rajin, tidak juga terbatas pada menyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan saja. Surat Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27 mencatat bahwa ibadah yang murni atau ibadah yang benar adalah mengendalikan lidah, mengunjungi yatim piatu, dan lain-lain yang bersifat positif. Jadi, ibadah itu harus tercermin dari tingkah laku dan gaya hidup kita. Yang terutama adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus ketika menjelaskan pengertian ibadah dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Nah, jadi kita sebagai manusia, terutama buat adik-adik, pasti kita pernah berpikir bahwa kalau ada sebuah pertanyaan tentang ibadah yang sejati. Nah, ibadah yang sejati, ya kita tahu, mungkin kalau ibadah sejati itu yang kita lakukan yang orang pernah lakukan. Kalau dibilang ibadah sejati, kalau ditanya misalnya, ya di sini siapa yang melakukan yang namanya ibadah sejati? Nah, mungkin adik-adik berpikir bahwa ibadah sejati itu orang yang sering pergi berdoa, yang sering pergi sekolah minggu, sering membaca firman Tuhan. Ya, tentu pikiran kita seperti itu. Nah, ya, memang ibadah sejati itu hal-hal yang kita lakukan itu seperti kita pergi berdoa
sering membaca firman Tuhan, rajin sekolah minggu, dengar-dengaran kepada orang tua, kepada guru di sekolah, ataupun kepada siapapun itu, ya itu memang dikatakan dengan ibadah sejati. Tetapi ibadah sejati yang kita lakukan tersebut, ya dari berdoa, mendengarkan firman Tuhan, itu harus kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, biar torang so lakukan itu semuanya, tetapi kalau torang tidak lakukan dengan sungguh-sungguh, misalnya kita pergi sekolah minggu, nah sampai di sana sampai ibadah, sampai torang so pergi sekolah minggu, sampai di gereja sekolah minggu, sampai di sana torang cuma bermain, saat ibadah berlangsung torang cuma bermain. Nah itu tidak bisa itu kalau seperti itu tuh ibadah sejati yang keliru. Untuk itu ketika kita melakukan hal-hal tersebut, dari mulai kita berdoa, membaca firman, pergi sekolah minggu, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh, dan itu yang dikatakan dengan ibadah sejati. Ya, oleh karena itu segala tindakan yang kelihatan oleh mata manusia seperti berdoa, berbakti, membaca Alkitab, menolong orang lain, berbuat baik, bila tidak dilakukan tulus dan jujur di hadapan Tuhan, tidaklah dapat dikatakan sebagai ibadah. Itu hanya sandiwara atau pura-pura. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa kalau torang pergi ibadah, kalau torang datang ibadah dengan tidak sungguh-sungguh, berarti itu tidak bisa dikatakan dengan ibadah yang sejati. Atau bisa dikatakan itu hanya pura-pura. Ya. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai wujud dari ibadah yang sejati. Nah, misalnya kita menggunakan otak kita untuk merancang dan merencanakan hal-hal yang baik dan benar. Mulut digunakan untuk mengatakan hal yang baik dan benar, atau untuk memuji teman, bukan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti. Tangan kita gunakan untuk membantu orang tua, kaki digunakan untuk bergegas menolong sahabat, bukan untuk menendang orang lain. Ketika marah, telinga untuk mendengarkan nasihat guru dan atau pelajaran di sekolah. Tindakan nyata lainnya yang dapat kita lakukan adalah melayani orang yang lemah, menolong orang miskin, membantu orang yang kesusahan, menghibur teman yang sedih, bersahabat dengan semua orang, berkata jujur kepada semua orang, bersikap ramah dan sopan, serta tidak mementingkan diri sendiri. Kamu dapat mewujud nyatakan ibadah yang benar melalui tindakan sederhana yang dapat dimulai di rumah sendiri, yaitu patuh dan taat kepada orang tua, menyayangi kakak dan adik, rajin belajar, rajin membuat pekerjaan rumah, rajin ke sekolah, serta tidak terlambat ke sekolah atau sekolah minggu. Nah, jika kita ingin dikatakan sudah melakukan yang namanya ibadah sejati, nah itu tidak harus kita rajin pergi sekolah minggu, berdoa, dan rajin membaca firman Tuhan. Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa ibadah yang sejati itu bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Terlebih khusus itu kita bisa lakukan di rumah. Nah, itu contoh yang kecil, misalnya itu ketika kita disuruh atau diperintah oleh mama, papa, kakak kita. Nah, kalau torang sudah disuruh, torang harus melakukan apa yang terbaik, dan torang harus pergi ketika torang disuruh sama torang pe mama, torang pe papa, torang pe kakak. Nah, kalau torang so pergi, torang tidak babantah ketika torang disuruh atau diperintah. Nah, itu dikatakan torang so melakukan yang namanya ibadah sejati. Nah, kemudian ketika torang ada di sekolah, nah saat torang PNC, torang pe pak guru suruh misalnya torang di sekolah melakukan pembelajaran, pasti ada yang namanya tugas atau PR. PR itu torang tahu tuh semua, PR itu pekerjaan rumah.
Nah, kalau orang sudah disuruh buat PR, tentu otomatis kalau PR itu orang kerjakan di rumah. Nah, tapi misalnya saat ini dikasih itu tugas, DP 2 hari diminta atau so dikumpul, tapi sampai DP hari H orang tidak kerjakan atau dikerjakan tapi dikerjakan di sekolah. Nah, kalau sampai di sekolah orang kerjakan, apalagi kalau yang semua bel kon orang belum buat. Nah, sebentar ada orang berpikiran, oh sama menyontek, sama minta si ini punya, terus sama ambil dia punya. Nah, habis itu so ditoki bel, orang so pergi lari apel. Nah, dia punya ini diam-diam di kelas, dia so ambil orang buku tugas. Nah, dia so menyontek, dia so tulis itu, dia so salin tuh di taman punya yang so selesai. Nah, kalau begitu itu dia dikatakan dengan bukan ibadah yang sejati. Nah, kalau dikatakan ibadah yang sejati itu ketika di sekolah, saat orang disuruh buat PR, saat orang disuruh buat tugas, harus orang kerjakan dan tidak boleh orang menyontek orang lain punya. Nah, kalau so menyontek orang lain punya, itu namanya orang berbuat dosa. Nah, dengan demikian ibadah yang benar tidak hanya dilakukan di gereja atau tempat ibadah, namun dilakukan di semua tempat, atau di rumah, di sekolah, di jalan, di tempat bermain atau rekreasi, di mall dan semua lokasi. Nah, ibadah yang benar tidak hanya dilakukan pada hari Minggu, namun setiap hari. Nah, jangan orang berpikir kalau ibadah yang sejati itu orang cuma lakukan di saat orang sekolah minggu saja. Misalnya tadi orang suka memuji Tuhan, orang sering memuji Tuhan, orang suka baca firman, orang rajin sekolah minggu. Nah, bukan hanya seperti itu, bukan hanya orang lakukan ibadah sejati itu yang orang lakukan, bukan hanya dalam ketika orang mau pergi sekolah minggu, orang ada di rumah ibadah, tetapi dikatakan ibadah sejati itu orang bisa lakukan di mana saja tempat. Nah, misalnya ketika orang di jalan bertemu dengan orang, saling menyapa, saling menghargai satu sama lain. Nah, apalagi orang sebagai adik-adik, tentu kalau orang ketemu orang di jalan yang lebih tua harus orang hormati dan saling menghargai. Apalagi sementara di rumah kalau ada mama dan papa petamu. Nah, orang sebagai anak-anak, apalagi yang belum orang bilang belum bisa melihat ini, belum bisa menghargai, belum tahu yang namanya menghargai orang lain. Tapi marilah orang sama-sama menghargai antara orang yang lebih tua, ya. Kalau macam misalnya di rumah ada tamu, ada orang mama, ada orang papa, tamu, jangan orang mama dan papa sementara bercerita itu di tamu. Nah, baru orang sebagai anak-anak orang so baring di situ, di mana, di dapur kah, di kamar kah, itu namanya orang so tidak menghargai orang yang lebih tua, ya. Kita tidak boleh menyakiti hati siapapun. Kita harus berlaku adil, jujur, benar, dan selalu mau memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan, khususnya kepada orang-orang miskin dan menderita. Ya. Ibadah yang sejati artinya ibadah yang murni atau ibadah yang benar. Ibadah yang benar adalah mempraktekkan cara hidup yang dikehendaki Tuhan, dan yang benar adalah menyangkut seluruh hidup kita yang berkenan di hadapan Allah. Nah, setiap kegiatan yang kita lakukan, baik di rumah, sekolah, gereja, tempat bermain, dan tempat yang lainnya, semuanya dilakukan dalam rangka beribadah kepada Tuhan. Itu artinya kita harus menunjukkan sikap yang jujur, benar, selalu memberi diri untuk menolong orang miskin, membantu mereka yang menderita dan membutuhkan pertolongan. Intinya melakukan semua perbuatan yang diinginkan Allah. Ya. Nah, sebelum orang akhiri orang pelajaran pada saat ini, saya mau kasih pertanyaan kepada adik-adik. Nah, itu materi selanjutnya, yaitu menghayati makna ibadah yang sejati. Menghayati makna ibadah yang sejati.
Nah, makna ibadah yang sejati. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang kamu pahami tentang ibadah yang sejati? Apa yang adik-adik pahami tentang ibadah yang sejati? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan contoh-contoh ibadah sejati dalam tindakan hidup setiap hari. Nah, sebutkan contoh-contoh ibadah sejati dalam tindakan hidup setiap hari. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan dalam materi, yaitu menghayati makna ibadah yang sejati. Nah, ya, materi pembelajaran kita pada saat ini sampai di sini. Dan sebelum torang akhiri torang pertemuan pada saat ini, torang angkat pujian yang berkata, apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga atas setiap kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Bukti nyata Tuhan, kegiatan atau pembelajaran kami pada saat ini boleh terlaksana itu semua karena campur tangan Tuhan. Ya Tuhan Bapa di sorga, biarlah materi yang kami pelajari pada saat ini boleh kami pahami, khususnya kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan Bapa di sorga, sebentar ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan memelihara, menuntun perjalanan kami agar kami boleh tiba di rumah kami dengan penuh keadaan selamat. Ya Tuhan Bapa di surga, seluruh kehidupan kami satu hari ini kami datang serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ini doa kami, sambut dan sempurnakan doa kami yang kami bawa hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.